kita telah melewati ratusan purnama dan ratusan bulan kemanapun kita pergi tidak ada yang menghalangi. Memang betul hari-hari ini 4 bulan yang terakhir mungkin banyak di antara kita income-nya itu menurun drastis. Ada yang 50% menurunnya, ada yang 70% menurunnya. Tapi pastikan bahwasanya sebelum 4 bulan pandemi ini kita lewati, berapa ratus persen yang sudah kita peroleh dalam kehidupan. Yang dulunya tidak punya motor, sekarang punya motor. Yang dulunya tidak punya mobil, sudah punya mobil. Yang dulunya tidak punya rumah, dia punya rumah sebelum pandemi itu datang. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita dengan pandemi ini hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra, sesungguhnya yang seujung kuku tidak boleh menenggelamkan semua nikmat besar yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Orang yang beriman itu identitasnya banyak, orang beriman itu karakteristiknya banyak. Dan salah satu di antara identitas dan karakteristik orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan, mereka tidak pernah kehabisan materi untuk selalu bersyukur, terutama ketika kita sudah dimudahkan pada setiap kebaikan kita. Setelah Allah menyempurnakan sandang, papan, dan pangan pada kehidupan kita, Allah ternyata menyempurnakan dengan kemudahan kita untuk beribadah. Salah satunya mengadakan tausiah kolaborasi dalam kesempatan pagi kali ini, dan semua itu terselenggara karena nikmat besar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Seluruh saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita mendengar kata kekuatan, selalu kita membayangkan bahwasanya kekuatan itu identik dengan sesuatu yang sifatnya besi ataupun pedang. Kalau kita menyebut kekuatan, yang terfikir oleh kita peluru, rudal, mungkin pedang, mungkin adalah tombak. Dan itu yang selalu kita bayangkan ketika menyebut kata kekuatan. Padahal itu memang betul, itu adalah kekuatan, tapi sejatinya kekuatan bukan hanya yang selalu identik dengan besi dan tidak selalu identik dengan tombak ataupun pedang. Tapi sesungguhnya ada kekuatan yang tak berfisik, kekuatan yang sifatnya tak berwujud dan raga, tapi ia sesungguhnya mampu untuk menggerakkan kekuatan besar, yaitu adalah yang disebut dengan doa. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti, karena seorang mukmin itu mereka mengenal dua, yaitu adalah mereka mengenal yang namanya kekuatan fisik, tetapi mereka juga mengenal kekuatan non-fisik. Kekuatan non-fisik itu adalah kekuatan doa. Makanya sesungguhnya doa, maka sesungguhnya orang yang berdoa itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa itu berarti dia telah mengimani bahwasanya Allah itu sempurna dan perkasa dalam segala sesuatu. Karena doa itu bukan sesuatu yang biasa, doa itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, doa itu bukan sesuatu yang sifatnya recehan. Tetapi justru doa itu menegaskan bahwasanya kita telah beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Konsekuensi ketika kita mengimani bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Berkehendak atas segala sesuatu, pasti orang yang telah mengimani bahwasanya Allah itu Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dia akan berdoa kepada Allah. Makanya orang yang dia tidak berdoa kepada Allah sejatinya mungkin dia minim keimanannya, mungkin tipis ketakwaannya, ketika dia tidak mampu mengimani bahwasanya Allah itu Maha Perkasa dalam segala sesuatu, yang menjadikan akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah. Jadi orang kalau sudah banyak berdoa ketika dia meminta kepada Allah, berarti salah satu makna yang kita pahami ketika orang itu berdoa kepada Allah, dia sudah sempurna mengimani bahwasanya Allah itu Maha Berkehendak dan Allah mampu mendatangkan segala sesuatu dalam setiap urusan. Itulah yang menjadikan dia berdoa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa itu dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya pezina. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr. Orang yang dimurkai oleh Allah itu bukan hanya mereka yang berjudi. Orang yang dimurkai oleh Allah bukan hanya mereka yang mengalirkan darah. Tapi salah satu di antara orang yang dimurkai oleh Allah dalam kehidupan ini, yaitu adalah orang yang tidak pernah mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Karena bisa jadi ketika orang itu tidak pernah berdoa kepada Allah, berarti dia mengabaikan Allah, dia cuek kepada Allah, dia tidak perhatian kepada Allah bahwasanya Allah itu mampu mengabulkan apapun yang dia minta, tapi justru dia tidak pernah mengangkat tidak pernah mengangkat tangannya. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Hurairah,
Innallaha man lam yas'alillahi yaghdab alaihi. Sesungguhnya Allah itu murka kepada mereka yang tidak pernah mengangkat tangan untuk berdoa. Jadi yang dimurkai oleh Allah bukan hanya yang menumpahkan air pada wanita yang bukan halal, bukan hanya mereka yang berjudi dengan uangnya, bukan hanya mereka yang makan riba, tapi termasuk orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini ketika tangannya tidak pernah mengetuk pintu langit dan tidak pernah berdoa, maka sejatinya dia adalah dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah bisa jadi cueknya dia dalam berdoa itu menunjukkan bahwasanya dia tidak yakin bahwasanya Allah adalah zat yang mampu berkehendak atas segala sesuatu yang dia inginkan, atas apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Makanya Allah murka bukan hanya kepada pezina tetapi kepada mereka yang tidak pernah berdoa. Rasulullah SAW mengetahui betul betapa dahsyatnya kekuatan doa. Makanya Rasulullah SAW yang terkenal dalam kehidupan keseharian beliau itu bukan hanya sholatnya, bukan hanya dalam kehidupan beliau ketika beliau melaksanakan puasanya, tapi salah satu hal yang selalu identik dengan Rasulullah SAW itu adalah berdoa. Makanya Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dalam satu riwayat yang sahih, maka beliau itu pernah melewati satu hari, tidak pernah melewati satu hari kecuali beliau itu memperbanyak doa. Karena beliau adalah orang yang sangat bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Makanya dalam satu riwayat diterangkan Rasulullah pernah berdoa dari habis asar, tidak putus doa itu beliau panjatkan dan beliau tidak turunkan tangannya sampai kemudian berkumandang adzan maghrib. Barulah beliau itu turunkan tangannya setelah semua hajat itu beliau mintakan kepada Allah. Tidaklah Rasulullah menahan tangannya dari habis asar sampai kemudian maghrib, kecuali karena beliau butuh banyak kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dan beliau tahu tidak ada yang mampu mengijabah, tidak ada yang mampu mengabulkan dan memenuhi semua kebaikan yang beliau inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali adalah Allah. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah SAW pernah diterangkan beliau pernah mengangkat tangan dari habis asar dan tidak menurunkan tangan itu kecuali ketika berkumandang adzan maghrib. Nah, bandingkan dengan kita. Kita ini kalau terkadang sudah berdoa 10 menit, 15 menit sudah bingung redaksi doa apa yang akan kita minta kepada Allah. Karena seakan-akan bahwasanya semuanya itu sudah kita sampaikan. Padahal Rasulullah SAW justru betul-betul memperlihatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan bagaimana intensitas beliau di dalam berdoa. Makanya doa itu membedakan antara sifatnya khalik dengan sifatnya makhluk itu adalah doa. Makanya kalau kita ingin tahu salah satu filosofnya doa itu maknanya itu apa? Sesungguhnya doa itu membedakan sifatnya makhluk dengan sifatnya khalik. Kalau sifatnya makhluk, ketika kita semakin diminta, maka semakin sempit dadanya. Itulah makhluk. Coba kalau kita temukan orang yang paling dermawan, orang yang paling baik di antara kita. Kalau kita minta sekali, mungkin masih senyum. Kita minta 2 kali, mungkin masih senyum. Kita minta 3 kali, mungkin dia masih senyum. Tapi kalau kita minta 5, 6 kali, 7 kali, senyumnya sudah mulai hilang. Lama-lama dia akan berkata kepada orang yang selalu meminta kepadanya, "Mbok minta sama yang lain, kok terus-terusan saya? Kan saya juga butuh apa yang kamu minta dari saya." Itulah makhluk. Makhluk itu sejatinya memiliki sifat dasar bakhil. Itulah sifat dasar manusia. Ketika dia sebaik apapun, sedermawan apapun, tetap dia memiliki limit. Ketika dia diminta terus-menerus, maka sempit dadanya dan akan mencoba mengalihkan permintaan itu kepada orang lain. Itulah makhluk. Tapi doa itu justru akan membuka kepada kita sifat Allah yang dasar, sifat Allah yang luar biasa. Justru berbeda dengan Allah. Allah itu semakin diminta, maka semakin Allah itu senang. Semakin diminta, semakin Allah itu senang. Semakin diminta, Allah itu senang. Makanya keridhaan Allah itu turun bersama dengan orang yang hanya sholat, bukan hanya orang yang sholat tahajud. Keridhaan Allah itu turun bukan hanya mereka yang senantiasa mengosongkan lambungnya di waktu siang. Keridhaan Allah itu turun bukan hanya kepada mereka yang menyampaikan kalimat Allah ketika dia berdakwah ataupun berjihad. Tapi ternyata keridhaan Allah itu pun turun. Salah satunya adalah bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya identitas orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah karena mereka mengimani Allah itu merupakan zat yang paling senang diminta, dan sesungguhnya permintaan hamba kepada Sang Khalik menunjukkan bahwasanya dia punya iman bahwasanya Allah mampu mengabulkan apa yang dia minta dan apa yang dia harap. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita faham kekuatan dirimu bukan hanya pedang, kekuatan dirimu bukan hanya panah.
Tapi kekuatan diri kita itu terletak salah satunya kepada doa. Sering sekali kita memperhatikan kekuatan fisik kita, tetapi kita tidak memperhatikan kekuatan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Silahul mukmin selain kekuatan besi, yaitu adalah kekuatan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya kita mendapati sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Sesungguhnya doa itu merubah yang jauh menjadi dekat. Sesungguhnya doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya doa pun merubah takdir. Takdir pun bisa dirubah dengan kekuatan orang yang senantiasa berdoa. Itu menunjukkan kepada kita, sesungguhnya tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali adalah doa, karena sejatinya doa itu hatta yang mustahil sekalipun bisa berubah menjadi mustajab, hatta yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, hatta yang jauh pun menjadi dekat ketika kita selalu berdoa kepada Allah. Saya akan sampaikan kisah-kisah nyata yang dicatat di dalam kitab-kitab para ulama untuk menunjukkan betapa besarnya kekuatan doa, dan kekuatan doa itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh fisik manusia ketika berusaha untuk melakukan itu. Terkadang fisik kita tidak mampu melakukan, terkadang kita tidak mampu mewujudkan, tapi kalau orang itu sudah rajin mengetuk pintu langit, maka pada saat itulah ada pertolongan Allah yang tidak pernah terduga. Dan kita harus ingat, orang yang berdoa itu sejatinya adalah orang yang mengetuk pintu langit. Orang yang banyak mengetuk pintu langit adalah orang yang paling besar kemungkinan dibukakan pintu langit untuknya ketika dia sering berdoa kepada Rabb yang maha mengabulkan setiap permohonan hambanya. Saya ambilkan beberapa kisah nyata untuk menjadi sebuah motivasi bagi kita. Bahwasanya kekuatan kita terhadap segala macam ujian itu harus dilewati dengan banyaknya kita berdoa. Ada kisah-kisah nyata yang disampaikan di dalam kitab. Yang pertama, saya selalu kagum dengan kisahnya seorang sahabat yang bernama Asim bin Sabit. Mungkin ada di antara seluruh sahabat yang hadir pada kesempatan hari ini itu pernah mendengar kisahnya Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang kepalanya itu dihargai mahal. Karena ketika beliau pada perang Badar banyak membunuh orang-orang musyrikun. Keluarga-keluarga musyrik yang keluarganya terbunuh dendam kepada Asim bin Sabit. Lalu memberikan label harga pada kepalanya Asim bin Sabit. Siapapun yang bisa membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka dia akan mendapatkan beberapa ratus ekor unta. Asim bin Sabit tahu bahwasanya kepalanya dihargai mahal oleh orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Asim bin Sabit itu tampaknya mustahil terwujud. Tapi ternyata Allah menurunkan pertolongan kepada doanya Asim bin Sabit. Apa itu doanya Asim bin Sabit pada saat itu? Asim bin Sabit kemudian dia berdoa, dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau nanti aku terbunuh, jangan biarkan jasadku tersentuh sama orang-orang musyrik. Ya. Doa itulah yang dipanjatkan oleh Asim bin Sabit. Kalau kita berpikir dengan logika kita, kalau kita sudah mati, mana bisa kita mampu untuk kemudian membela diri kita dari jamahan orang yang ingin memegang kita. Itulah logika kita kalau kita mau mikir. Tapi ternyata Asim bin Sabit yakin bahwasanya Allah itu mengabulkan setiap permintaan hambanya. Dia berdoa kepada Allah supaya dia nanti kalau ditakdirkan meninggal dunia, maka sesungguhnya tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Perhatikan, ketika singkat ceritanya Asim bin Sabit, kemudian akhirnya beliau meninggal dunia, terbunuh dalam satu penyergapan, maka kemudian orang-orang musyrik ketika akan menjamah tubuhnya Asim bin Sabit, lihat cara Allah bekerja kalau mengabulkan doa. Maka Allah memberikan perintah kepada lebah supaya lebah itu berkerumun di atas jasadnya Asim bin Sabit. Dan seakan-akan melindungi Asim bin Sabit dan menyerang siapapun orang yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit. Orang-orang musyrik yang asalnya pingin dan bernafsu untuk memenggal kepalanya Asim bin Sabit, karena kepala itu dihargai dengan ratusan ekor onta, setiap mereka mendekat, mereka diserang sama lebah. Setiap mereka mendekat diserang sama lebah. Akhirnya mereka keletihan. Mereka kemudian berkata di antara mereka, ya sudah, biarkan tubuhnya Asim bin Sabit di situ dulu. Nanti malam kita akan datang kembali ketika lebah ini sudah kembali kepada sarangnya. Orang musyrik tidak tahu lebah itu dikirim sama Allah, dan apapun yang sudah dikirim oleh Allah tidak mampu dimentahkan dan dipatahkan oleh seorang makhluk. Betul, ketika akhirnya matahari tenggelam, malam pun datang, lebah itu balik ke sarangnya. Ketika orang-orang musyrik itu akhirnya ingin sekali untuk mendekat kembali kepada tubuhnya Asim bin Sabit setelah mendapati lebah itu kembali kepada sarangnya, perhatikan, Allah turunkan air hujan yang begitu deras, menghujani pada lembah dan tebing di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia. Saking lebatnya,
banyak sekali mengalirkan air. Sampai air itu mampu untuk menghanyutkan tubuhnya Asim bin Sabit. Sampai kemudian orang musyrikun itu ketika mengejar jasadnya Asim bin Sabit tidak mampu. Dan Asim bin Sabit diletakkan oleh Allah pada satu tempat yang tidak pernah diketahui oleh orang musyrik. Ketika Allah mengabulkan permintaan Asim bin Sabit, dia ingin ketika meninggal dunia itu tidak tersentuh jasadnya oleh tangan-tangan orang-orang musyrik. Dan Allah mengabulkan. Disitulah kita paham. Doa itu ketika sudah bekerja, ketika sudah membuka pintu langit, ketika sudah bekerja, maka Allah itu mampu untuk merubah yang tampaknya mustahil dalam kehidupan logika manusia menjadi mustajab. Kalau kita pikir, kenapa lebah itu bisa turun melindungi jasadnya Asim bin Sabit? Karena Allah yang bekerja untuk mengabulkan permintaan hambanya yang yakin kepadanya. Kenapa kemudian hujan itu begitu deras, airnya, debitnya bisa menghanyutkan jasadnya Asim bin Sabit dan menyembunyikan tubuhnya Asim bin Sabit pada satu tempat yang tidak diketahui oleh orang musyrikun? Kalau Allah sudah bekerja, maka seluruh makhluk tidak akan mampu mematahkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah ketika Allah sudah berkehendak, dan salah satu kehendaknya Allah mengabulkan permintaan orang yang beriman. Disitulah kita akhirnya paham, merubah keadaan yang sulit walaupun tampaknya mustahil itu terkadang dengan cara yang sederhana. Rajinlah mengetuk pintu langit, disitulah pintu langit kemudian nanti akan terbuka. Kita juga mendapatkan pula dari kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian juga pernah meminta tentang satu permintaan, di mana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tampaknya mustahil. Umar bin Khattab itu pernah meminta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid, tetapi mati syahidnya di kota nabimu. Ketika Umar bin Khattab mengucapkan itu, Umar bin Khattab sedang menjadi khalifah. Tempat yang paling aman pada saat itu adalah kota Madinah. Karena Islam itu ekspansi ke banyak tempat, kota yang paling aman itu justru Madinah. Tapi ternyata Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku mati syahid, tetapi mati syahidnya di kota Nabi, yaitu di Madinah saja, tidak keluar dari kota Madinah. Ada seorang sahabat itu lalu berkomentar terhadap doanya Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, kalau engkau berdoa pengen mati syahid, ya jangan di kota Nabi. Karena sesungguhnya di kota Nabi sedang tidak ada jihad, tidak ada peperangan, sedang dalam kondisi damai. Bagaimana kamu meminta mati syahid tetapi di kota Nabi yang sedang tidak ada jihad? Tapi Umar tahu dia punya Rabb yang mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Umar bin Khattab tidak kemudian memperdulikan ucapan sahabat itu. Dia tetap meminta dan tidak merubah redaksi doanya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladin nabika. Ya Allah, berikanlah kepada kami mati syahid dan berikanlah kepada kami mati syahidnya di kota nabimu, yaitu adalah Madinah. Dan ternyata Allah yang bekerja ketika mengabulkan doa tersebut. Allah yang bekerja, Allah yang mengabulkan sesuatu yang tidak mampu dideteksi oleh logika. Apa yang Allah kerjakan? Allah wafatkan Umar bin Khattab persis sebagaimana doa yang beliau panjatkan. Beliau akhirnya mati terbunuh. Dan terbunuhnya itu mati syahid ketika beliau dibunuh salah satu musuh Islam, yaitu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu kemudian beliau meninggalnya bukan di Palestina, beliau meninggalnya bukan di kota Syam, beliau meninggalnya bukan di kota Mesir, tapi meninggalnya di kota Madinah, di tempat yang beliau minta untuk mati syahid, dan Allah mengatur mati syahidnya itu di kota Nabi, menunjukkan kepada kita bahwasanya kekuatan doa itu luar biasa. Ya? Nah, jadi kalau ada orang yang masih emang cuma doa cukup, loh, ikhtiar itu tetap dilakukan, tawakal tetap dikerjakan, tapi bungkusannya itu adalah doa, dan doa itu merupakan perkara yang besar. Makanya kemudian kita juga mendapati sebuah kisah nyata kembali tentang kekuatan doa supaya kita tetap yakin untuk selalu berdoa kepada Allah. Kisah 4 sahabat kecil yang mereka berkumpul di Hijr Ismail. 4 ini adalah, satu adalah Ibnu Umar, anaknya dan putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, dan ada Mus'ab bin Zubair. Perhatikan 3 pemuda ini. Abdullah bin Zubair berkata, ya Allah, saya ingin menjadi khalifah. Urwah bin Zubair berkata, ya Allah, saya tidak ingin jadi khalifah, tapi saya ingin menjadi orang yang didatangi dan diambil ilmunya. Lalu kemudian Mus'ab bin Zubair berkata, ya Allah, saya ingin menikahi 2 wanita yang solihah, yaitu adalah Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti Husain. Dan saya ingin menjadi khalifah di Irak. Kemudian Abdullah bin Umar saat itu berdoa dengan doa yang sederhana. Ya Allah, aku ingin diampuni dosanya. Doa yang dipanjatkan di Hijr Ismail itu ketika naik ke langit,
maka kemudian bekerja ketika Allah itu maha mendengar dan Allah itu mendengar permintaan hambanya yang beriman ketika yakin Allah itu mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya ketika hamba itu yakin. Perhatikan, Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah, Urwah bin Zubair akhirnya jadi ulama, kemudian Mus'ab bin Zubair menikahi 2 wanita yang dia sebutkan dan dia menjadi khalifah di Irak. Maka Abdullah bin Umar, kata Imam Adz-Dzahabi, saya berprasangka Abdullah bin Umar pun diampuni dosanya sebagaimana permintaan 3 sahabatnya yang dikabulkan oleh Allah ketika 4 itu berkumpul di Hijr Ismail. Inilah doa, inilah kekuatan doa. Makanya kalau ada seorang mukmin ketika dia rajin sholat, ketika rajin puasa, ketika dia rajin tawaf, tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah, miskin dan pelit ketika dia berdoa kepada Allah, tidaklah orang yang jarang meminta kepada Allah, kecuali ada salah satu kemungkinan bahwasanya dia tidak yakin bahwasanya Allah itu maha perkasa atas segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap makhluk. Dan doa itu bekerja melampaui batasan-batasan dan limit yang dimiliki oleh setiap makhluk. Karena makhluk itu punya limit. Makhluk itu punya batasan, tetapi sesungguhnya Allah itu tidak memiliki limit dan sesungguhnya Allah itu tidak memiliki batasan. Ketika Allah itu tidak memiliki batasan sebagaimana makhluk itu punya batasan, ketika Allah itu tidak punya limit sebagaimana manusia itu punya limit, disinilah fungsinya kita. Kalau kita ingin menjangkau untuk melewati limit dan melewati batasan kita sebagai seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan, lompatilah limit dan keterbatasan itu dengan kita berdoa, karena doa itu sekali lagi merubah yang mustahil menjadi mustajab. Bangsa ini ketika dalam kondisi yang semacam ini, kalau saya sering ditanya, apa yang kami harus lakukan Ustaz? Berdoalah di waktu yang mustajab sembari antum memperbaiki urusan perut antum, karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Makanya saya sering menyampaikan, orang yang rajin mengetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu itu kepadanya. Kita kalau ngetok pintu, kalau sekali mungkin nggak dibukakan karena yang sahibul baitnya tidak mendengar. Tapi kalau kita rajin mengetok pintu terus menerus, maka lama-lama kemudian pemilik rumah akan membukakan pintu kepada orang yang terus mengetok pintunya terus menerus. Sama filosofnya doa, orang yang rajin mengetok pintu langit adalah orang-orang yang sejatinya akan besar dibukakan pintu langit untuknya ketika dia selalu meminta kepada Allah, ketika berharap kepada Allah. Allah itu bukan hanya murka sama pezina. Allah itu bukan hanya murka kepada peminum khamr. Allah bukan hanya murka kepada mereka yang membunuh dan berjudi. Tapi sejatinya Allah pun murka sama orang yang berjalan dalam rendahnya dunia ketika dia butuh banyak perkara. Ketika dia menjadi manusia yang memiliki keterbatasan. Tapi justru dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang yang ingin melewati batasan, limit, dan segala macam keterbatasan kita selaku manusia. Kalau ingin melewati limit dan keterbatasan kita, ketoklah pintu langit. Kalau Allah sudah membersamaimu di dalam doa, kamu tidak akan pernah menduga hal besar yang Allah berikan kepada mereka yang yakin untuk selalu meminta kepada Allah. Barakallahu fikum.